Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan saat ini kebenaran bertepatan dengan hari Imlek ya. Kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat saudara-saudara kita yang merayakannya. Biarlah kiranya dengan adanya peringatan hari Imlek ini, hidup kita semakin berkenan bagi sesama dan di hadapan Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa kami ada menemani pemirsa dalam acara Mimbar Agama selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kali ini kita akan ambil tema keluarga Kristen yang berbahagia. Kita nanti akan diberikan berkat rohani oleh Bapak narasumber. Apa dan bagaimana ciri-ciri keluarga Kristen yang berbahagia itu. Selamat sore Pak. Selamat Bersyukur sore. masih bisa tetap setia melayani ya Pak ya, memberikan berkat bagi pemirsa ya. Amin, amin. Biar kiranya pelayanan Bapak semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, Ya. terima kasih. Nah seperti tema tadi pemirsa yang dikasih Tuhan, keluarga Kristen yang berbahagia. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita ambil dari kitab Mazmur 128. Mazmur pasal yang 128 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pemirsa, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita dan difirmankan, nyanyian ziarah dikatakan berbahagialah setiap, kata setiap ya yang ditekankan dalam firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita boleh merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Apa konsep berbahagia? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita, beliau adalah Bapak Pendeta Juhdi Pretosiburian. Udah sering untuk memberikan berkat buat kita ya. Nah Bapak narasumber, firman Tuhan tadi mengingatkan dalam kitab Mazmur 128. Kitab ini yang ditulis oleh Raja Daud ya. Ya. Dia mengingatkan kepada jemaat untuk bagaimana berbahagia. Nah bagaimana porsi berbahagia? Karena kita ini membahas mengenai berbahagialah. Ya. Bagaimana porsi berbahagia menurut nats ini atau firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Boleh dong dibagikan kepada pemirsa. Shalom Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar firman Allah, keluarga Kristen yang berbahagia. Ya. Saya yakin kita semua ingin menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi kita akan melihat bagaimana konsep sebenarnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan di dalam Kristus adalah bukan kebahagiaan karena harta bertambah, jabatan yang semakin naik, bahkan keadaan yang semakin baik. Lebih dari itu, kebahagiaan itu adalah ketika Kristus Yesus Tuhan itu ada dalam keluarga kita, bagaimana kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, baik masalah kita, baik penderitaan yang kita alamin. Ketika kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, di situ kita mengalami kebahagiaan secara khusus adalah kebahagiaan batin, hati yang mengalami sukacita, kekuatan, penghiburan, meskipun masih tetap dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit. Bapak Ibu saudara kekasih, kita lihat di sini Raja Daud menuliskan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu bagaimana? Adalah kehidupan yang mau menuruti firman Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kita akan melihat Bapak Ibu saudara kasih satu contoh dalam Alkitab, itulah seorang yang bernama Ayub. Ayub itu adalah seorang yang saleh, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang menjauhi kejahatan, dan oleh sebab itu Tuhan memberkati kehidupan tersebut. Ya, jadi Tuhan memberkati dan membuat keluarga Ayub ini berbahagia. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu saudara kasih, kebahagiaan itu rupanya tidak disukai oleh iblis. Nah, iblis datang dan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, Ayub itu bisa setia beribadah kepada Engkau, melayani Engkau karena apa? Karena Engkau tetap menjaga apa yang dimilikinya, Kau pasang pagar, Kau berkati. Coba ketika Engkau mencabut itu semua, apakah dia akan tetap memuji Engkau? Dia pasti akan mengutuki Engkau. Bapak Ibu saudara kasih, bahwa tantangan dari seorang yang telah takut akan Tuhan itu
bukanlah mudah Bapak Saudara kasih. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan Tuhan memuji kehidupan kita, iblis tidak pernah suka. Oleh sebab itu, mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, jangan menjadi kehidupan yang cepat puas karena berkat yang bertambah. Tapi bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih, dasar dari bagaimana Ayub ini berbahagia adalah dia adalah kehidupan yang tahu mengucap syukur. Ada masalah yang dihadapi, dia selalu mengucap syukur. Nah, tantangan yang dialami oleh seorang Ayub itu adalah ketika dia diberkati oleh Tuhan, iblis tidak suka, dia mengirimkan pencobaan. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal pertama dan pasal kedua, begitu banyak pencobaan yang dialami. Mulai dari apa yang dimiliki, hartanya, bahkan juga ternaknya, hasil ladangnya, itu diambil oleh musuh, diambil oleh orang lain. Bahkan diizinkan Tuhan juga datang yang namanya bencana. Itulah bencana angin yang bertiup sehingga membuat rumah itu roboh, lalu menimpa anak-anaknya dan anaknya mati. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di hatinya bahagia. Apa dia katakan? Dengan telanjang aku datang ke dunia, lahir ke dunia. Dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah kebahagiaan dari seorang Ayub yang karena dia takut akan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, Bapak Ibu dalam nama Tuhan Kristus, kebahagiaan itu bukan semata karena keberhasilan yang kita alami. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini selalu mengandalkan Tuhan. Lalu diizinkan lagi dia menghadapi sakit penyakit. Ya, yang dikirimkan oleh iblis. Dia menghadapi penyakit barah yang membuat dia menjadi banyak ditinggalkan oleh teman-temannya. Bahkan istrinya pun berkata kepada dia, apa katanya? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Bayangkan tantangan yang begitu luar biasa dialami oleh Ayub. Bukan hanya iblis yang tidak menyukai dia sehingga mengirimkan masalah. Tetapi iblis juga mempengaruhi istri daripada Ayub ini supaya apa? Membuat Ayub ini jerah untuk ikut Tuhan. Udahlah. Tuhan itu tidak peduli dengan kehidupan kita. Tetapi Ayub tetap berkata, apakah kita hanya mau terima yang baik saja daripada Tuhan sementara yang buruk tidak. Jadi inilah kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kebahagiaan itu bagaimana hati ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik dilihat orang, tetapi hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu kebahagiaan. Tadi saya sangat menarik sekali apa yang Bapak Judi tadi ingatkan, sebutkan, menurut firman Tuhan dalam kitab Mazmur tadi, kita sudah baca, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, tadi narasumber mengingatkan, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalimat ini kan sering membuat kita, persepsi kita beda. Kok katanya takut akan Tuhan? Mungkin bisa dijelaskan apa sih kata takut akan Tuhan di sini? Ya, seorang takut, dalam karena pandangan umum kita takut ini berarti nggak berani berbuat apa-apa dong. Takut dong. Atau mungkin takut sebagainya. Kita merenungkan diri gitu. Jadi dalam persepsi firman Tuhan ini takut orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa persepsi takut akan Tuhan? Dalam pemberadaan kita, firman Tuhan kita baik, pada saat takut ini. akan Tuhan itu bukan berarti kita tidak mau menampakkan diri kepada Tuhan atau kita menghindar dari Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Itu dia ya. Perintahnya, petunjuknya kita lakukan itu. Kita taatin. Takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ya. Tadi demikian. Bapak narasumber menjelaskan dan sangat mungkin keren untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sendiri. Contoh Nabi Ayub. Kita tahu semua bagaimana Nabi Ayub. Ya, mulai dari kebahagiaan, kekayaan harta, keluarga, anak-anaknya diambil ludah seperti itu. Apa yang mau kita ambil dari kisahnya Ayub ini yang mau kita ingat atau yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita yang mengikut Tuhan, dari kisah Ayub ini, bagaimana kita bisa menerima dan menyadari bahwa kita ini yang kita miliki itu semua titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan beri, nah saatnya Tuhan izinkan diambil, ya kita harus tetap berterima kasih. Iya. Pemirsa, itu tadi yang diingatkan buat kita, apapun yang kita miliki pada saat sekarang ini, itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini.
kasih pemirsa masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan diingatkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 128, berbahagia. Kata berbahagia tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber tidak terletak dari harta, kekayaan, jabatan, status dan lain sebagainya ya Pak ya. Kalau salah ya. Itu kata berbahagia dan Bapak narasumber tadi menggambarkan hidup Ayub. Kita tahu sebagai umat Tuhan kita tahu apa yang sudah atau telah yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Tapi akhirnya ludes semua. Tapi karena Ayub selalu taat, Tuhan akan memberkati. Ya Pak ya. Nah itu tadi firman Tuhan yang diingatkan buat kita. Orang yang berbahagia tidak terletak dari harta, banyaknya harta, kekayaan dan jabatan. Tapi orang yang berbahagia taat akan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, apakah setiap orang Kristen akan tetap mengalami penderitaan jika sudah percaya dan mengikut Tuhan? Sekarang ini kan kita sebagai orang Kristen bahkan kita banyak melihat orang Kristen sedikit ada masalah langsung KO dia. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah setiap orang Kristen akan tetap mengalami penderitaan jika sudah percaya dan mengikut Tuhan? Masihkah? Baik, untuk menjawab ini kalau kita baca dalam Lukas pasal 9 ya, Yesus pernah berkata kepada para muridnya bagaimana setiap orang mengikut dia harus menyangkal diri. Kemudian memikul salibnya dan mengikuti Yesus, memikul salibnya setiap hari. Berarti berat dong. Jadi memang berat memang untuk ikut Tuhan, tetapi Tuhan beri kita kemampuan untuk melakukannya itu. Memikul salib setiap hari itu artinya bagaimana kita mau rela sengsara untuk ikut Tuhan. Karena apa? Ketika kita ikut Tuhan itu kita melakukan kebenaran. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, ada orang yang tidak suka hidup dalam kebenaran. Dan kita menjadi musuh dari orang yang tidak suka kebenaran. Terutama yang namanya iblis. Sehingga iblis itu akan selalu berupaya menjatuhkan kita ke dalam dosa, lewat sengsara, lewat godaan, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang yang ikut Tuhan Yesus Kristus pasti mengalami sengsara. Tetapi yang kita harus perhatikan, jangan sengsara itu karena dosa kita. Tetapi sengsara itu adalah karena apa? Kita mau ketaatan kita ya. Mau taat pada firman, kita beribadah kepada Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, itu pikul salib. Ketika kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, orang benci kepada kita, nah, itu tidak mudah. Bagaimana kita dikatakan firman Tuhan diingatkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Atau mungkin dilempar, kembali lempar dengan pisang. Dengan pisangnya. Orang lempar batu, kita lempar pisang gitu ya. Nah kalau kita responi firman Tuhan, ini perintah Tuhan bagi kita ya. Nah kalau kita meresponi firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, mungkin tidak sanggup. Bagaimana kita untuk bisa sanggup melakukan itu? Nah untuk kita bisa sanggup melakukan firman Allah, maka yang harus kita terus kita lakukan berdoa. Tidak ada kemampuan kita. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Aku tidak mampu melakukan firman ini kalau bukan Engkau yang menolong. Jadi kita juga harus berdoa. Bukan hanya niat, tetapi juga kita berdoa dan kita mau lakukan itu. Melakukan, berarti berdoa dan melakukan. Maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Kayak gitu ya. Atau dengan kata yang identik yang boleh kita dengar, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Ada usaha. Dan selain usaha itu kita yakinin kita tetap berdoa. Kita berarti tetap itu ya. Mohon pertolongan orang Tuhan. yang berbahagia berarti orang yang taat akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti Bapak bilang tadi seperti Ayub. Kisah Ayub dalam kehidupan kita ya. Nah itu tadi seperti tema kita keluarga Kristen yang berbahagia. Nah dari kisah Ayub ini ya tadi karena Bapak memberikan contoh kisah Ayub dalam kehidupan atau dalam firman Tuhan. Bagaimana hancurnya hidup dia ya. Bagaimana habisnya harta kekayaan dia. Bahkan tadi Bapak bilang sampai istrinya pun meninggalkan dia ya. Ingin meninggalkan dia. Sampai dia sahabatnya pun. Teman-temannya meninggalkan dia. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, inilah ketaatan orang Kristen. Akhirnya Tuhan ganti dong berkat-berkat berkelimpahan dalam hidup dia ya. Nah dari kisah Ayub yang sudah kita dengar tadi, bagaimana cara Ayub menghadapi cobaan yang dikirim iblis. Ini iblis ya, bukan Tuhan yang mencoba. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Tidak, karena Tuhan melihat Ayub adalah orang yang saleh. Nah dari kisah Ayub ini bagaimana cara Ayub menghadapi cobaan yang dikirim iblis dan dapat menjadi teladan hidup bagi orang yang ada di kita. Khususnya mungkin yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena apa tadi saya katakan,
Kita kan sekarang sebagai umat Tuhan sedikit ada masalah langsung Lemah. langsung merasa membenci Tuhan. Iya. Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Iya. Atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana itu? Nah, dari kisah Ayub ini Bapak Ibu saudara kasih kita bisa lihat bagaimana Ayub itu sungguh luar biasa ya. Menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan dilakukan oleh iblis. Jadi Ya. Tuhan mengizinkan Ayub dicoba oleh iblis sebagai ujian kesalehan, ketaatan daripada Ayub itu. Apa yang dilakukan? Yang pertama dia tetap menyembah Tuhan. Jadi dengan dia berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mari kita Bapak Ibu saudara kasih. Intinya saya kita stop bisa dulu, Pak. menyembah dia. Yang pertama tadi Bapak ingatkan, Ayub tetap menyembah Tuhan. Iya. Berarti Ayub tetap setia ya? Tetap berarti? setia beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia mengucap syukur. Oh, selain Dalam- menyembah, dia mengucap Dia tetap. mengucap syukur. Nah, itu yang dikatakan ketika istrinya berkata, "Kutubilah Tuhanmu dan mati." Dalam Ayub pasal yang kedua 9 itu, apa kata dia? Kamu ini seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau terima yang baik saja dari Allah sementara yang buruk tidak? Jadi kita tidak bisa hanya makan yang manis terus, Ibu. Oke, Ada juga yang kedua. pahit. Tadi Bapak bilang yang kedua, mengucap syukur. Ini mungkin yang sangat sulit. Bagaimana sih kita bisa mengucap syukur? Kita sedang menghadapi penderitaan loh. Iya. Kita atau mungkin ada seperti saya contoh Ayub, hartanya habis. Iya. Mungkin kita istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya habis. Nah, diingatkan untuk tetap mengucap syukur. Nah, ini mungkin respon yang paling utama dalam bagaimana kita sih bisa untuk mengucap syukur dalam hal konteks seperti itu. Kalau kita mau mengucap syukur, bisa saja Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana cara kita bisa mengucap syukur? Karena kita sadar, hidup ini dari Tuhan. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, apapun Tuhan bisa adakan. Ya, yang mati pun bisa dibangkitkan, yang ada pun bisa tidak ada, yang tidak ada pun bisa ada. Jadi memang kita harus ada dalam hati ini bahwa kita sampai hari ini, walaupun begitu banyak cobaan yang kualamin, aku masih hidup. Aku tetap mengucap syukur. Dan aku harus mengucap syukur. Ya. Dan kita harus sadar kita ini ciptaan Tuhan. Ya. Jadi dia punya kuasa atas kita. Amin. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Ya. Tapi kita yang diatur oleh Tuhan. Nah, ketika kita belajar untuk menempatkan posisi Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, maka kita pasti berbahagia. Kita akan Oke. ditolong oleh Tuhan. Tadi Bapak bilang tetap menyembah kepada Tuhan. Yang Iya, kedua mengucap syukur. mengucap Ini syukur. poin yang penting mungkin yang kita ingatkan pemirsa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dalam menghadapi situasi apapun diingatkan kepada kita. Kita tetap ingat kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan kita tetap menyembah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahwa di balik itu semua ada hikmat, ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya Pak ya. Ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan dan melalui hambanya bagaimana hidup Ayub. Yang pertama tadi dikatakan dia tetap menghadapi Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan diingatkan kepada kita tetap mengucap syukur. Apakah kita boleh seperti Ayub? Ini yang diingat oleh firman Tuhan buat kita seperti dalam Mazmur tadi yang sudah kita baca. Kalau kita dapat melakukan hal yang seperti itu, berarti kita adalah bahagian atau bagian dari orang-orang yang berbahagia. Iya. Karena mengikut Tuhan ya. Jadi hidup kita tidak lepas dari pencobaan atau masalah ya Pak ya. Iya. Nah, apa kesimpulan yang mau kita ambil, yang mau kita bagi ke pemirsa pada sore hari ini melalui firman Tuhan tadi dalam kitab Mazmur. Baik, Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, keluarga Kristen yang berbahagia itu bukanlah keluarga Kristen yang hidup tanpa masalah, tanpa tantangan, sebab memang ketika orang ikut Tuhan Yesus dia harus pikul salib. Dan salib yang benar itu adalah bukan salib penderitaan karena kesalahan, tetapi karena melakukan firman Allah. Tidak mudah kita melakukan firman Allah, tetapi percayalah ketika engkau taat kepada firman Allah, engkau akan berbahagia.
Ayub sebagai contoh kehidupan yang karena taat kepada firman Allah, dia saleh, dia menjauhkan kejahatan, dan dia hidup dalam takut akan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Tetapi dia juga diizinkan oleh Tuhan untuk diuji lewat cobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, ketika dia bisa membuktikan bahwa dia tetap orang yang saleh dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia bisa mengucap syukur dan menyembah Tuhan, bahkan dia masih bisa berbuat kasih kepada teman-temannya. Apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan jauh lebih berbahagia dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau mungkin di tahun 2026 ini kau akan menghadapi kesulitan, baik karena inflasi, ekonomi dan sebagainya, jangan pernah takut. Tuhan tidak biarkan engkau selama engkau mendekat kepada Dia. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Asalkan kita merendahkan diri, mengucap syukur dan menyembah Tuhan, taat kepada Dia, maka hidupmu akan berbahagia. Keluargamu, nikahmu, suami, istrimu, anak-anakmu akan dalam perlindungan Tuhan. Jadi ingat bahwa kebahagiaan Kristen bukanlah karena harta yang bertambah, tetapi bagaimana Kristus Yesus hadir dalam hidupmu, karena Dialah sumber hidup kita, keselamatan bagi kita. Demikian. Oke. Kesimpulannya sangat menarik bahwa kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan bukan dinilai dari banyaknya harta atau uang kita ya Pak ya, tapi dinilai dari bagaimana hidup kita. Melibatkan Tuhan, Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita mengucap syukur. Melakukan firman Tuhan. Dan melakukan firman. Itu tadi sama dengan Ayub. Sekalipun masalah yang dihadapi, tapi dia tetap yang pertama, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia ya, walaupun hartanya ludes. Jadi ini yang diingatkan firman Tuhan buat kita pada saat ini pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah mengikut Tuhan, tetap rendahkan hidupmu, apapun yang sudah engkau miliki, tetap percaya bahwa Tuhan yang mengatur semua, bahwa Tuhan yang akan berberkati hidupmu, apapun yang sedang kita hadapi, baik masalah, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, jikalau kita tetap berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, menyerahkan, berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha tadi seperti orang adalah murah. Sampai sini renungan kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Biarlah kiranya hidup kita diberkati oleh Tuhan apapun yang kita hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara, bahwa Tuhan akan tetap menolong kita. Dan kami mengucapkan selamat menikmati hidup dalam Tuhan apapun yang Anda hadapi. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sampai sini untuk renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.